Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Aiza Binabila dengan NPM 2301010037. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pengampu Ibu Dr. Yuyun Yunita, MPDI. Di sini saya mendapatkan materi tentang muhkamat dan mutasyabihat. Selanjutnya kita akan membahas apa itu muhkamat dan mutasyabihat. Muhkamat dan mutasyabihat. Pengertian muhkamat. Muhkamat berasal dari kata ihkom yang berarti kekukuhan, kesempurnaan, kesamaan, dan pencegahan. Sedangkan secara terminologi, muhkamat berarti ayat-ayat yang jelas maknanya dan tidak memerlukan keterangan dari ayat-ayat lainnya. Contohnya, seperti surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan ruku. Pengertian mutasyabihat. Kata mutasyabihat berasal dari kata tasyabuh yang secara bahasa berarti keserupaan dan kesamaan yang biasanya membawa kepada kesamaran antara dua hal. Tasyabaha, ishtabaha sama dengan ashbaha atau mirip, serupa, dan sama satu dengan yang lain sehingga menjadi kabur dan tercampur. Sedangkan secara terminologi, mutasyabihat berarti ayat-ayat yang belum jelas maksudnya dan mempunyai banyak kemungkinan takwilnya atau maknanya yang tersembunyi dan memerlukan keterangan tertentu atau hanya Allah yang mengetahuinya. Macam-macam ayat mutasyabihat. Sesuai dengan sebab-sebab adanya ayat mutasyabihat dalam Al-Quran dengan adanya kesamaran maksud syarat dalam ayat-ayatnya sehingga sulit dipahami umat tanpa dikatakan arti yang lain disebabkan karena bisa ditakwilkan dengan bermacam-macam ayat mutasyabihat itu ada 3 macam. Yang pertama, ayat-ayat mutasyabihat yang tidak dapat diketahui oleh seluruh umat manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti zat, hakikat sifat-sifatnya, waktu datangnya hari kiamat, dan sebagainya. Contohnya yaitu seperti di surat Luqman ayat 34 yang berbunyi, sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Macam-macam ayat mutasyabihat yang kedua. Ayat-ayat mutasyabihat yang dapat diketahui oleh semua orang dengan jalan pembahasan dan pengkajian yang mendalam. Contohnya, seperti merinci yang mujmal, menentukan yang mustarak, mengkaitkan yang mutlak, menertibkan yang kurang tertib, dan sebagainya. Ayat-ayat mutasyabihat yang hanya dapat diketahui oleh para pakar ilmu dan sains, bukan oleh semua orang, apalagi orang awam. Hal-hal pada ayat di atas terdapat lafalnya dun yang secara bahasa berarti tangan. Para ulama salaf mengartikan sebagaimana adanya dan menyerahkan hakikat maknanya kepada Allah. Sedangkan ulama khalaf memaknai lafal yadun dengan kekuasaan karena tidak mungkin Allah itu mempunyai tangan seperti halnya pada makhluk. Macam-macam ayat mutasyabihat yang tiga. Lafal Ainun pada Al-Quran surat Toha ayat 39 yang artinya dan supaya kamu di bawah penguasaanku. Lafal Ainun dari segi lafziah mempunyai arti mata. Menurut mazhab khalaf, lafal Ainun dalam ayat di atas bermakna penguasaan Allah kepada Nabi Musa yang dihanyutkan di sungai Nil pada masa Raja Fir'aun. Adapun contoh yang lain terdapat dalam Quran surat Al-Fajr ayat 22, Quran surat Al-An'am ayat 61, Quran surat Al-Zumar ayat 56, Quran surat Ar-Rahman ayat 27, dan Quran surat Ali Imran ayat 28. Dalam ayat-ayat tersebut terdapat kata-kata datang, di atas, sisi, wajah, dan diri yang dijadikan sifat bagi Allah. Namun, ulama halaf memaknai kata-kata tersebut sebagai kedatangan perintahnya, maha tinggi, bukan berada di suatu tempat, hak, zat, dan siksa. Hikmah ayat-ayat mutasyabihat. Adanya ayat-ayat mutasyabihat dalam Al-Quran membawa faedah hikmah yang banyak juga, bahkan lebih banyak daripada hikmah ayat-ayat Muhammad di atas. Adapun hikmahnya adalah yang pertama, sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini jelas sekali karena jika tidak disamarkan, bisa jadi merupakan siksaan bagi mereka, terutama mereka yang tidak tahan menzahirkannya. Yang kedua, ujian dan cobaan terhadap kekuatan iman umat manusia. Yang ketiga, membuktikan kelemahan dan kebodohan manusia. Yang keempat,
mendorong umat untuk giat belajar, tekun menalar, dan rajin meneliti. Yang kelima, memperlihatkan kemukjizatan Al-Quran, ketinggian mutu sastra, dan mimbalahnya, agar manusia menyadari sepenuhnya bahwa kitab itu bukanlah buatan manusia biasa, melainkan wahyu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, memudahkan orang dalam memahami Al-Quran, sebab adanya ayat-ayat yang mutasyabihat tersebut pasti mendorong seseorang untuk serius menghadapinya, sehingga dengan sendirinya akan lebih meresapkan hasil-hasil usahanya itu yang pada gilirannya dapat mempermudah segalanya. Yang ketujuh, menambah pahala umat manusia dengan bertambah sukarnya memahami ayat-ayat mutasyabihat. Sebab semakin sukar kerjaan orang akan semakin besar pahalanya. Yang kedelapan, yang terakhir, mendorong kegiatan mempelajari disiplin ilmu pengetahuan yang bermacam-macam. Sebab adanya ayat-ayat mutasyabihat dalam Al-Quran mendorong orang-orang yang akan mempelajari harus lebih dahulu mempelajari beberapa disiplin ilmu yang terkait dengan berbagai isi ajaran Al-Quran yang bermacam-macam, seperti ilmu matematika, bahasa, kimia, fisika, dan sebagainya. Itu tadi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.